Tak ada riasan seperti gadis kota. Satu hal yang tidak habis pikir, kenapa pamannya tega menjualnya? Tak adakah rasa kasihan? Ya Tuhan, kenyataan yang kejam ditemukan di desa yang masih kental dengan adat istiadat. Di sini bisa dilihat kalau uang bisa membeli segala-galanya. Setelah mengganti baju, Lastri langsung naik lagi ke loteng untuk bersembunyi. Pov Jaka. Brengsek. Kemana gadis itu? Bisa-bisanya dia lari dan membunuh Parjo. Payah. Parjo selalu membuat ulah dan pasti tergiur dengan tubuh gadis itu. Dia bisa membayar gadis di rumah bordil dari hasil kerjanya, kenapa menahan sebentar saja tidak bisa? Tuan Jaka, kemana lagi kita akan mencari gadis itu? Setiap sudut desa sudah diperiksa tapi tetap saja tidak ditemukan. Pasti ia masih di desa ini. Ya, kita sudah mengarahkan orang-orang berjaga di jalan keluar desa ini. Itu jalan satu-satunya dan pasti orang-orang kita menemukannya kalau ia mencoba lari keluar desa. Sebaiknya kita bicarakan masalah ini di rumah. Ayah pasti punya solusinya. Kami terus melangkah di jalan semak-semak menuju rumah. Sengaja memilih jalan belakang agar bisa menemukan gadis itu. Tidak mungkin ia melalui jalan keramaian di luar karena akan mudah tertangkap. Itulah pikiranku memeriksa jalan penghubung rumah kayu dengan jalan luar. Aku yakin gadis itu belum keluar desa ini. Kalau kutemukan gadis itu akan kusiksa ia dalam keadaan terikat dengan rantai, agar ia tahu apa rasanya telah melawan Jaka. Aku Jaka tak akan bisa menerima kekalahan dari seorang gadis lemah. Bagaimana, Jaka? Apakah gadis itu sudah ditemukan? Baru menginjakan kaki dalam rumah, ayah langsung bertanya. Tidak, ayah. Kami sudah memeriksa rumah Bondan. Gadis itu tidak ada di sana. Aku sudah yakin juga tak mungkin gadis kota yang manja itu terlibat. Tunggu kabar dari yang lain dulu, ayah. Bukankah anak buah kita sudah diarahkan mencari ke semua desa? Tuan Guntur, apa mungkin gadis itu lari kembali ke rumah pamannya? Timpal Bero. Tidak mungkin, pamannya pasti membawa lagi ke sini. Lagian ia tak akan bernai mempermainkan kita karena sudah menerima uang. Tidak mungkin ia kembali ke rumah pamannya sementara ia sudah tahu dijual. Aku sangat yakin ia masih di desa ini bersembunyi. Hanya saja desa ini dipenuhi kebun yang luas dan semak-semak hingga ia bisa saja sembunyi dengan mudah. Ya, Jaka benar. Ia tak akan berani pulang karena sudah tahu dijual. Sekarang jangan berhenti mencarinya. Kalau dapat akan kulakukan apa yang sepantasnya dia dapatkan dariku. Geram ayah mengepalkan tangan. Selama ini tidak pernah terjadi gadis-gadis bisa kabur dari penjagaan kami. Gadis itu terlihat sangat lemah dan mustahil ia bisa melawan Parjo. Dan luka Parjo bukan luka yang dilakukan wanita lemah, tapi seseorang yang bergula dalam sebuah pertarungan. Siapa orang yang membunuh Parjo? Apa kepentingannya? Maaf, Tuan Guntur, kami sudah memeriksa semua desa, tapi gadis itu tidak ditemukan. Tiba-tiba dua orang anak buah ayah datang menghadap. Brengsek! Mencari satu orang gadis kabur saja kalian tidak becus. Aku sangat kesal dengan kerja mereka. Tuan, Jaka, mungkin Parjo berusaha memperkosa gadis itu. Saat dia melakukan aksinya, gadis itu berhasil mengambil pisau Parjo yang biasa diselipkan di pinggang. Hingga Parjo. Bero berusaha menjelaskan dengan logikanya. Apapun alasannya, kalian tidak becus. Cuma menjaga satu gadis desa saja kalian tidak bisa. Ini sangat memalukan. Dia berhasil kabur dan membunuh Parjo. Aku memukul meja dengan kesal. Cukup, Jaka. Tidak ada gunanya kamu memarahi mereka. Ujar ayah menepuk pundakku. Ayah, aku ingin gadis itu ditemukan. Kalau dia berhasil kabur dan melapor ke polisi, kita semua akan dipenjara. Tidak akan ada yang memenjarakan kita. Kita punya uang yang bisa mengendalikan keadaan. Jawab ayahku santai sambil menghembuskan asap rokok. Maksudku kalau penduduk desa tahu Parjo mati di rumah itu bagaimana? Apa yang akan kita jawab kepada seluruh penduduk desa? Aku tidak bisa menyembunyikan keteganganku. Bero,
Ayah memanggil Bero yang berdiri diam menunduk. "Iya, Tuan Guntur," jawab Bero melihat sesaat ke ayahku. Suaranya gugup saking melihat aku marah. "Kubur mayat Parjo. Jangan sampai ada yang tahu kalau Parjo sudah mati. Kalau ada yang menanyakannya, bilang Parjo pergi ke kota." Ayah benar juga. Kematian Parjo tidak boleh tersebar ke penduduk desa. Aku tidak habis pikir kenapa Parjo bisa kalah dengan seorang gadis. Mustahil itu bisa dilakukannya karena Parjo dan Beroh yang membawanya dari desa sebelah. Kalau aku ingat, gadis itu tidak punya nyali melawan, dia tampak lemah dan ketakutan. Kenapa dia bisa membunuh Parjo? Aku juga harus menemui Keki dan Angga. Mereka harus tutup mulut tentang kematian Parjo karena tadi aku keceplosan kala memeriksa rumah itu. Entah kenapa Keki berhasil membuatku berhasrat. Tapi sayang Bima terlihat sangat menyukai gadis kota itu hingga aku menahan demi seorang adik. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada kesempatan. Keki, kamu sangat cantik. Sore ini aku sudah janjian dengan Bima akan latihan berkuda di peternakannya. Malamnya aku harus membawa Lastri keluar dari desa. Sebelumnya harus menghubungi ayah supaya bisa menerima Lastri tinggal di kota. Kasihan dia tidak ada keluarga yang akan dituju. Lingkungan desa hanya membawa kehancuran ulah orang-orang tidak bertanggung jawab. Kebebasan hidup Lastri sudah direnggut. "Iya, Ki," ucap ayah di ponsel. "Ayah, aku punya teman yang butuh bantuan ayah." "Siapa?" tanya ayah. Aku menceritakan tentang Lastri kepada ayah. Reaksi ayah terkejut mendengarnya karena selama di sini dulunya, tidak pernah menunjukkan kalau Pak Guntur mempunyai bisnis mencari gadis-gadis perawan. Tak ada terdengar keluarga mencari anak gadisnya yang hilang. Entah sejak kapan kehajatan itu ada di desa ini. "Untuk apa Guntur mencari gadis-gadis perawan?" tanya ayah. "Entahlah, ayah. Kalau untuk dijual, kenapa harus gadis-gadis perawan?" jawabku. "Kamu jangan bergerak sendiri, ada Angga yang membantumu di sana, Ki," ucap ayah terdengar khawatir. "Ayah jangan khawatir, aku bisa jaga diri. Ayah percaya." "Terus kapan Lastri ke sini?" "Aku sedang cari cara membawa Lastri keluar dari desa ini, ayah. Penjagaan Guntur sangat ketat, aku khawatir Lastri tertangkap lagi." "Baiklah, setelah hari mulai gelap, segera bawa Lastri pergi dari desa itu. Kereta terakhir berangkat ke kota jam 8 malam." "Iya, ayah." Aku segera siap-siap untuk pergi berkuda dengan Bima. Sore ini tidak akan menguntungkan dalam menyelidiki rumah di belakang gudang itu. Ingin menanyakan ke Bima tentang rumah itu, tapi aku takut ia curiga. Pintu kecil di sudut ruangan belum sempat aku masuki, pasti Nirani anak Bu Minten berada di sana. "Ki, Bima mencarimu," ucap Kak Angga masuk ke kamarku. "Iya, Kak," jawabku sambil memakai topi serta mengikat rambut panjang. "Kamu mau kemana? Biar kakak ikut juga," pinta Kak Angga. "Berkuda? Bukankah kakak udah tahu?" jawabku dan memakai jaket. "Aku mau menyelidiki rumah tempat Parjo kubunuh, Kak," sambungku dan berlalu keluar kamar. "Tunggu, Ki!" Aku tahu Kak Angga khawatir. "Kamu sudah siap, Ki?" tanya Bima melihatku keluar kamar dan menghampirinya berdiri di teras rumah. "Sudah, Kak, ayo," ajakku. "Aku ikut ya, Bima," pinta Kak Angga kepada Bima sebelum kami melangkah pergi. "Tentu Angga, bertiga lebih asik," ucap Bima setuju. Kami berjalan kaki menuju peternakan kuda Pak Guntur. Peternakan ini berada di belakang rumah, tepatnya di sebelah kanan gudang. Ini akan memudahkanku karena lokasinya dekat dengan rumah yang akan diselidiki. "Kita sudah sampai. Ini kuda kamu yang menungganginya, Angga," ucap Bima menarik tali kuda dan mengarahkan kuda tersebut ke Kak Angga. "Wow, keren sekali, Bima. Sudah lama aku tidak menunggangi kuda."
Ujar Kak Angga mengelus kuda itu. Aku gimana Kak Bima? Tanyaku dengan suara manja. Kamu bersamaku aja, Ki. Aku takut kamu terjatuh. Jawab Bima. Sial, jika aku bersama Bima akan mempersulit rencanaku. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Aku bisa menunggangi kuda dulunya, Kak. Pertanyaanku. Kamu yakin? 100% yakin. Jawabku dengan senyum manis. Iya, Bim. Kaki dulu bisa menunggangi kuda. Timpal Kak Angga. Akhirnya aku dapat menunggangi kuda sendirian. Awalnya sedikit kesulitan menungganginya karena sudah lama meninggalkan desa ini. Dengan terus berusaha akhirnya bisa dan mulai lancar lagi. Mungkin ini ada gunanya bagiku nanti untuk melarikan diri saat terjepit situasi berbahaya. Aku harus mempelancar menunggangi kuda ini, kesempatan tidak akan disia-siakan. Wah, kamu hebat, Ki, cepat bisa menungganginya dengan baik. Ucap Bima saat kami menyusuri jalan desa dengan pelan. Kalau ada Kak Bima, aku pasti semangat. Jawabku yang membuat Bima tersenyum manis. Ya, situasi apapun aku harus bisa membuat Bima tersanjung. Sementara itu Kak Angga mengikuti kami dari belakang. Kak Angga sudah lancar berkuda dan tidak perlu arahan. Menyusuri jalan desa, aku sengaja menuju ke perkebunan karet ingin jauh dari Bima dan menuju ke rumah dekat gudang Pak Guntur. Aku sengaja mempercepat lari kuda. Jangan terlalu kencang, Ki. Ucap Bima terus mengikutiku. Aku terus menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi dan menyusuri perkebunan karet hingga berhasil hilang jejak dari Bima. Dengan cepat aku bisa menuju ke rumah belakang gudang Pak Guntur. Aku berharap bisa masuk lagi ke rumah itu dan mencari Nirani anak Bu Minten. Aku berhasil hilang jejak dari Bima. Hampir mendekati rumah belakang gudang, aku menghentikan kuda dan turun. Kuda diikat di sebuah pohon yang agak tersembunyi. Dengan melangkah mengendap-ngendip, aku berusaha tidak terlihat oleh beberapa orang yang menjaga di depan gudang. Tuan Guntur, aku curiga dengan tamu dari kota itu. Ucap Bero pada Pak Guntur di depan gudang. Aku segera bersembunyi di balik pohon mendengar percakapan mereka. Dasar Bero sialan, bisa-bisanya dia mencurigaiku. Ada kesempatan akan kusayat lehernya seperti Parju. Kenapa kamu curiga dengan dua anak muda itu, Bero? Pak Guntur menghembuskan asap rokoknya sambil berbicara. Sejak mereka di sini, Parju mati. Sebelumnya dia sering melakukan bisnis kita, tapi tidak pernah terjadi seperti ini. Hahaha, Bero, kamu curiga dengan dua orang anak muda yang terlihat manja itu? Jangan bercanda kamu. Pak Guntur tertawa mendengar perkataan Bero. Bagus, Pak Guntur tidak mempercayainya. Kenapa tidak Tuan pertimbangkan kecurigaanku ini? Sudahlah, Bero. Dasar Parjo saja yang tidak becus menjaga seorang gadis, jangan salahkan anak muda dari kota itu, apalagi Keki. Dia gadis cantik dan menarik, manja dan menggemaskan. Aku sudah yakin ia tertarik padaku. Sepertinya Bero masih menaruh curiga padaku. Sepertinya aku harus menyingkirkan Bero agar lancar dalam membalaskan dendamku. Mulai dari kakinya dulu untuk mencapai kepalanya. Itulah taktikku agar bisa mengalahkan Pak Guntur. Aku tidak membuang waktu. Saat Pak Guntur dan Bero sedang asik berbicara, aku menuju ke rumah belakang gudang. Setelah sampai di samping rumah tersebut, mataku menangkap seseorang yang sedang duduk di depan rumah itu berjaga. Dan yang menjadi fokus, lelaki yang berjaga tersebut memegang pisau sambil meminum minuman botol. Gimana caranya aku bisa masuk? Gumamku di hati sambil melihat ke sekitar. Kupungut batu di tanah dekat aku berdiri. Setelah itu aku lempar ke arah semak-semak di depan lelaki itu duduk berjaga, sehingga menimbulkan bunyi dan gerak di semak-semak seperti ada seseorang berada di sana. Siapa itu? Tanya lelaki itu mendekati semak-semak tersebut sambil memegang pisaunya. Saatnya maju. Aku secepatnya masuk ke rumah itu setelah lelaki itu sedikit menjauh.
Tentu tidak terlihat karena ia fokus ke semak-semak. Saat sudah berada di dalam, aku berusaha bersembunyi di balik kursi agar tidak terlihat kalau seandainya ada orang lain di dalam rumah. Setelah kupastikan tidak ada orang di ruangan itu, aku melangkah pelan menuju pintu kecil di sudut ruangan. Pintu itu dibuka dengan pelan dan aku melangkah masuk. Setelah berada di dalam, ternyata aku harus menuruni anak tangga dan sepertinya menuju ruang bawah tanah. Melangkah hati-hati, akhirnya sampai di anak tangga terakhir. Ternyata aku akan memasuki lorong yang diapit dengan beberapa ruangan tertutup. Tidak menunggu lama, saatnya memeriksa ke ruangan pertama. Kosong tidak berpenghuni, yang ada hanya sebuah tempat tidur kecil dan 2 ember besar di sebelahnya. Setelah itu aku menuju ke ruangan kedua. Tapi, bawa gadis itu masuk ke ruangan ketiga. Sial, aku mendengar suara Jaka masuk ke ruangan bawah tanah ini. Dengan cepat aku mencari tempat persembunyian sebelum Jaka melihat. Tapi di mana aku akan bersembunyi? Hanya ada lorongan dan ruangan tertutup. Tanpa berpikir panjang lagi, aku masuk ke ruangan nomor 1 dan bersembunyi di dalam salah satu ember yang terletak di dalamnya. Entah untuk apa 2 ember ini, yang membuatku sedikit ngeri, ada bau amis darah dari dalam ember. Sepertinya ember ini bekas menampung darah manusia.